Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus dicurahkan. Kita rindu bahwa di setiap rumah-rumah kita boleh dipenuhi dan dicurahkan oleh Roh Kudus pada pagi siang hari ini. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa syafaat dipimpin oleh Ibu Nawang. Pada Ibu Nawang kami persilakan. Salam, selamat pagi saudara semua. Kina rabayana basyadana rabayana bakana mata kabasin kira rabayana papa 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 kira rabayana bayana baraba papa kira rabayana papa papa papa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi ya Roh Kudus. Selamat pagi. Kina rabayana basyadana namayana papa papa papa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menghampiri tahta kemuliaan-Mu. Kami boleh merasakan kasih-Mu ya Bapa. Kami boleh menghampiri tahta kudus-Mu ya Bapa. Bukan dengan kekuatan kami. Kami tahu Tuhan. Kasih-Mu yang mengikuti kami boleh dilayakan menghampiri Engkau Tuhan. Berikan kami kelemah lembutan Bapa, kerelaan untuk dibentuk Tuhan, supaya hati kami boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami percaya Tuhan di atas pujian dan ucapan syukur itu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau rindu Tuhan mendengar pernyataan cinta kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan kami katakan, kami rindu Engkau, kami cinta Engkau, kami rindu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau melebihi segala sesuatunya ya Bapak. Tuhan, sebelum kami memulai, Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya kepadamu. Penuhi mulut lidah bibir hamba-Mu ini ya Bapak, supaya kami boleh berdoa, boleh memohon, boleh bersyafaat, Tuhan, bersama-sama menghadap tahta-Mu ya Bapak. Kami bawa Tuhan setiap ibadah pada pagi hari ini Tuhan, mulai dari pagi hari Tuhan, siang hingga malam. Kiranya Engkau sendiri Tuhan yang berkuasa atas ibadah dan pujian kami. Engkau sendiri yang mengurapi setiap tudung rohani kami. Engkau sendiri yang memimpin setiap ibadah-ibadah kami. Engkau yang menyucikan, mengkuduskan Tuhan. Sehingga setiap ibadah kami boleh berkenan di hadirat-Mu ya Bapak. Kami berdoa Tuhan buat tudung rohani kami. Bapak Gembala sidang kami. GBI Gatot Subroto Tuhan. Bapak Niko Nyoto Raharjo ya Bapak. Kiranya Engkau urapi lebih lagi Tuhan. Engkau urapi kesehatannya ya Bapak. Engkau urapi kehidupannya Tuhan. Engkau urapi setiap langkah hidupnya ya Bapak. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih lagi ya Bapak. Kami memberkati setiap keluarganya Tuhan. Seluruh keluarganya Tuhan. Istrinya tuh Ibu Herlin ya Bapak, anak cucunya ya Bapak. Bahkan kami memberkati keempat wakil gembala Tuhan. Berikan kesatuan hati ya Bapak untuk mendukung hamba-Mu ini Tuhan. Untuk membawa visi-visi yang daripada-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penyertaan Tuhan sempurna buat Pak Niko ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa juga Tuhan, Bukem Oce Tuhan, selaku Gembala CK2 ya Bapak. Kami mengasihi hamba-Mu ini ya Bapak. Kami mendukung setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Kami memberkati kesehatannya, memberkati pelayanannya, memberkati seluruh aspek kehidupannya ya Bapak. Kami memberkati anak cucu dan menantunya ya Bapak. Kiranya setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan Engkau sempurnakan. Engkau bawa hamba-Mu ini lebih lagi dekat dengan Engkau ya Bapak. Kami memberkati Tuhan. Kami memberkati gereja-gereja di bawah CK2 ya Bapak, berikan kesatuan hati untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Berikan kesatuan hati dalam mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh Bukem Oce ya Bapak. Semuanya demi kemuliaan-Mu ya Bapak. Kina rabayana basyanda narabayana Bapak pakana mata kabasingkira rabayana Bapak. Saudara, mari kita atukan hati. Kita arahkan tangan kita untuk gembala kami Tuhan. Gembala kita Pak Gembimbi ya Bapak. Kira rabasana naramayana pakana mata kabasingkina naramayana pakana mata kabasingkira rabayana Bapak.
Terima kasih Tuhan untuk Pak Gembimbi ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau tempatkan hamba-Mu ini dibuat GPI Mampang ya Bapak. Kami tahu rencana-Mu besar buat Pak Gembimbi ya Bapak. Kami memberkati kesehatannya ya Bapak, kami berkati pelayanannya, kami berkati seluruh aspek kehidupannya ya Bapak. Terlebih kesehatannya ya Bapak, kami percaya Engkau yang jamin hamba-Mu ini ya Bapak. Engkau yang menjamin seluruhnya ya Bapak, dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan. Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau rawat semua sel-sel tubuhnya, Engkau rawat dengan sempurna ya Bapak. Semua bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Bu Gemrina ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih untuk hamba-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami minta pengurapan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Pengurapan yang daripada-Mu ya Bapak. Kuatkan lututnya ya Bapak. Kuatkan lututnya ya Tuhan untuk menopang doa buat keluarga, untuk keluarganya ya Bapak, bahkan untuk kami semua Bapak. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Berikan hati-Mu ya Bapak untuk bungkam, telinga-Mu untuk bungkam ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, hidup bungkam ada dalam tangan-Mu, sempurna dalam rancangan-Mu Tuhan. Sempurnakan ya Bapak, sempurnakan. Kinarabayana basandana namayana Bapak, nanat ya Bapak, nanat Bapak. Kami teringat nanat ya Bapak, kami bawa kepadamu ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau punya rencana yang besar buat nanat ya Bapak. Sempurnakan setiap rancangan-Mu melalui anak-Mu ini ya Bapak. Berikan roh takut akan Engkau ya Bapak. Nyatakan dia Tuhan berbeda dengan yang lain Tuhan, karena dia mengenal Engkau, dia mengandalkan Engkau ya Bapak. Kira bayana basyandana namanya Bapak, keluarga Pak Gembimi sempurna dalam rancangan-Mu Tuhan. Keluarga Pak Gembimi sempurna dalam rancangan-Mu Tuhan. Begitu dengan Nanat ya Bapak, kami percaya Tuhan. Tuhan punya rencana yang besar buat Nanat Bapak. Sempurnakan Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kinarabasyanana namanya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk Indonesia ya Bapak. Kami banggakan Indonesia ya Bapak. Kami bangga punya ada di Indonesia. Kami bangga punya negeri ini ya Bapak. Kami tahu Tuhan punya rencana besar dengan Indonesia Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu Bapak. Indonesia penuh dengan keagungan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami berkati pemimpin bangsa Indonesia serta wakilnya Bapak. Kami berkati Presiden Jokowi Tuhan, Wakil Presiden Ma'ruf ya Bapak. Kiranya Engkau berikan roh takut akan Engkau untuk hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati kehidupan hamba-Mu ini, memberkati kesehatannya ya Bapak. Kami juga minta Tuhan pengurapan lebih lagi setiap apapun yang diambil keputusan-keputusan dalam memimpin negeri ini. Kiranya hanya berasal daripada-Mu ya Bapak. Kami memberkati seluruh jajaran Polri, TNI Tuhan, kiranya ada kesatuan hati dalam mengambil kebijakan-kebijakan ya Bapak. Kami memberkati para menteri Bapak, kiranya semuanya roh takut akan Engkau melawat mereka semua ya Bapak. Kinarabasandarabayana Bapak. Tuhan, kami tinggal di kota Jakarta ya Bapak. Kami bersyukur untuk kota ini ya Bapak. Damai sejahtera ada di kota Jakarta ya Bapak. Kota Jakarta aman dan damai dalam lindungan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk kota penyangga Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi Tuhan, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat Tuhan, Kepulauan Seribu, Pulau Rote ya Bapak. Semua aman dalam naungan-Mu ya Bapak. Semua aman dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu Tuhan untuk setiap pemimpin ini ya Bapak. Apa rencana-Mu untuk negeri ini Bapak? Kami percaya sempurna dalam rancangan-Mu ya Bapak. Kinarabayana bakana matakabasing kirarabayana Bapak. Kirarabasanana Bapak. Kami terima kasih Bapak. Kami boleh tinggal di Mampang ya Bapak. Kami memberkati Mampang Perapatan dan sekitarnya ya Bapak. Kami memberkati Kuningan Barat Tuhan, Pela, Kota Kelurahan Bangka, Kelurahan Tegal Parang, Kelurahan Mampang Perapatan Tuhan. Kami memberkati damai sejahtera Allah ada di setiap daerah ini ya Bapak. Lawatan Tuhan terjadi ya Bapak. Ada kesatuan, ada
roh takut akan Engkau di desa, di wilayah ini ya Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang melawat kami, berikan pengenalan akan Engkau Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami bawa Israel kepadamu ya Bapa. Berikan pengenalan akan Engkau ya Bapa. Berikan pengenalan akan Engkau Tuhan. Kami memberkati Israel ya Bapa, karena kami percaya pada saat kami memberkati Israel Tuhan, dan kami pun akan diberkati. Israel bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami minta jiwa-jiwa boleh mengenal Engkau Bapa. Kemuliaan Tuhan terjadi atas Israel ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Jemaat Mampang Tuhan. Kalau yang saat ini boleh mengikuti ibadah online ya Bapa, ataupun yang belum Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menjamah setiap rumah-rumah ya Bapa. Terlebih lagi setiap jiwa-jiwa ya Bapa. Engkau yang menjadi sumber jawaban buat setiap pergumulan kami. Engkau yang menjadi jawaban setiap doa kami Tuhan. Kiranya yang lemah Engkau kuatkan ya Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan ya Bapa, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Tuhan, kami bawa Tuhan untuk setiap jiwa-jiwa yang sudah sepuh ya Bapa, yang tidak bisa mengikuti ibadah ya Bapa. Engkau sendiri yang melawat mereka ya Bapa, terlebih lagi Oma Joyce ya Bapa, Opa John ya Bapa. Engkau yang melawat mereka, kami tahu kasih-Mu melimpah buat mereka Tuhan. Di usia senjanya kiranya Engkau sendiri yang merangkul, Engkau yang memeluk Tuhan. Kami percaya hidup mereka berharga di mata-Mu ya Bapa. Berikan kesabaran untuk setiap keluarga yang merawatnya ya Bapa. Engkau sendiri yang mencukupkan semua kebutuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Kami tahu berkat-Mu tercurah Tuhan buat opa oma yang sudah lanjut usianya ya Bapa. Engkau memberkati keluarganya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatan Tuhan terjadi luar biasa untuk keluarga Mampang, GBI Mampang ya Bapa. Keluarga Mampang sempurna dalam rancangan-Mu ya Bapa. Terlebih berikan kesatuan hati dalam kehidupan berjemaat di GBI Mampang ya Bapak. Kami berkati diaken, keempat diakennya Bapak, Pak Daru, Pak Sujadi, Pak Tommy, Tuhan. Pak Dian, kiranya Engkau sendiri yang berikan kesatuan hati dengan mereka Tuhan, kesatuan hati dengan Pak Gembugam ya Bapak, buat mengambil setiap kebijakan-kebijakan dalam membawa GBI Mama lebih mengenal Engkau ya Bapak. Kira basana nana Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa setiap doa kami yang kurang sempurna, tapi kami percaya Engkau sendiri yang menyempurnakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami mulai dari awal sampai akhir. Sucikan mulut bibir hamba-hamba-Mu yang melayani setiap hari pada hari ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan ibadah kami. Kami beribadah bukan dengan kuat dan gagahnya kami, tapi Engkau Tuhan yang memberi keperkenanan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima pengurapan dari Tuhan, siap memulai ibadah. Sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah di hari yang luar biasa pada hari ini, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat yang ke-13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Kita juga akan bacakan firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu firman Tuhan dari Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat.
tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, saat ini adalah hari Pentakosta, di mana kita orang-orang percaya berkumpul di satu tempat. Tempatnya di mana? Di rumah Tuhan. Kita kebetulan berada di dalam satu link Zoom ibadah, gitu ya. Dan kita hari ini menantikan Roh Kudus boleh dicurahkan, Roh Kudus, Roh yang akan membantu kita, menghibur kita, yang menolong kita untuk menjalani hari-hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dia mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita bisa hidup dalam kemenangan atas kemenangan. Kita satukan hati kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kami menanti-nantikan Engkau ya Roh Kudus. Pada pagi hari ini, kiranya Engkau boleh melawat setiap umat Tuhan. Yang sakit boleh Kau sembuhkan, yang berat boleh Kau berikan kelegaan Tuhan. Penuhi setiap umat, setiap jemaat-Mu dengan Roh Kudus-Mu. Yaralabaya syanda yaralabaya syaralabaya yaralabaya 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 yaralabaya. Yes Lord, yaralabaya 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 yaralabaya. Kami merindukan Engkau ya Allah. Biar Engkau boleh ditinggikan di tempat ini, biar nama-Mu boleh dimuliakan, dan Engkau boleh Tuhan bertahta di atas pujian setiap kami yang mengasihi-Mu ya Allah. Yesus Tuhan, tinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Yesus Tuhan ditinggikan, Yesus Tuhan tinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Ya Roh Kudus, curahkanlah. Ya Roh Kudus, curahkan urapan kuasa-Mu, urapan kuasa-Mu. Kau penghibur dan penolong, Kau penghibur dan penolong dalam kehidupan. Katakan, datanglah sekarang penuhi kami, datanglah sekarang penuhi kami dengan kuasa. Urapi kami sekarang dengan api Roh. Datanglah sekarang
Kehidupan kita pada hari ini. Yes, Lord. Ini hamba-Mu, masing-masing pribadi boleh berdoa pada Tuhan. Yes, Lord, ya Allah Roh Kudus. Di setiap kami Tuhan, di setiap jemaat ya Allah, jemaat GPI Mampang Perapatan Tuhan. Pada hari ini kami boleh menanti-nantikan Engkau. Pada hari ini kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu ya Allah. Kita boleh memohon Tuhan, pencurahan Roh Kudus boleh terjadi pada pagi siang hari ini ya Allah. Kembangkan setiap hati kami, memenuhi setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga hidup kami hari-hari boleh diubahkan, hidup kami hari-hari boleh ditransformasikan Tuhan. Mujizat terjadi di tempat dengan iman saudara. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Yes, Lord, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Sekali lagi, naikkan pujian ini, katakan, curahkanlah kuasa-Mu
keluarga kami. Mujizat terjadi di keluarga kami. Mujizat terjadi di tempat ini. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, curahkan mujizat ya Allah, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, boleh memenuhi hati kami, boleh memenuhi keluarga kami Tuhan, boleh memenuhi bangsa kami ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami rindu, kami mau untuk boleh memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya dan percaya kami boleh memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kau boleh disenangkan oleh pujian Tuhan, Kau boleh bertanda atas pujian setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima yang firman kami juga dan kami mau bersorak memuji Kau lebih lagi Tuhan. Puji nama-Mu, kita semua yang mau memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Hari-hari ini kita boleh dipenuhi oleh api kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Yaralabaya Shandaya. Kita mau naikkan pujian api kemuliaan. Dengarkanlah suara Nabi, panggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk berjalan. Dengarkanlah suara Nabi, panggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu hidup mengangkat kehidupannya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Kita mau naikkan pujian dari awal. Katakan, dengarkanlah suara Nabi. Dengarkanlah suara Nabi, mengambil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara Nabi, mengambil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu hidup mengangkat kehidupannya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Sama-sama katakan api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, kami semua, bangkitlah gereja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Kita saling memberkati, katakan api kemuliaan-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja, segala raja.
sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Sekali lagi, api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Haleluya. Haleluya. Dalam Kristus boleh menyala dalam hati kita, boleh menerangi sekitar kita, boleh menerangi sekeliling kita, belum menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Pada saat api kita sudah menyala, ada sukacita, ada pengharapan yang baru, ada Roh Kudus yang dicurahkan, ada minyak baru dicurahkan, boleh mengurapi kita umatnya, dan boleh kuasa Tuhan boleh nyata dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Kita akan naikkan pujian ini, katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan Roh Kudus tercurah. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat ini. Katakan pada sesama jemaat Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Hey, aku baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita mau dengan bikin dari awal. Katakan Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Amin. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan hari ini harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba, saat pembebasan tiba. Sebab belenggu dosa telah dipatahkan,
curah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya, katakan nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada saat anggur baru dicurahkan, ada sukacita. Firman Tuhan katakan, hati yang gembira, hati yang sukacita adalah obat yang manjur. Amin. Haleluya. Kita akan bersama-sama membaca Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga yang akan dibantu baca untuk Saudari Ratna. Kami persilahkan. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan Voice of Pentecost dan share firman Tuhan dari Pak Gani. Kita akan naikkan sebuah pujian Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup memberikanku. Hingga urapan
Membangkitkan kuasa, katakan roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang hidup penuh. Roh Allah yang berikan berapa atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Biar hari-hari ini Roh Kudus boleh dicurahkan untuk apa saudara, untuk boleh memulihkan kehidupan saudara dan saya. Pada saat hidup kita dipulihkan, pada saat hidup kita diubahkan, kita boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab di luar sana banyak kehidupan yang terbelenggu, banyak jiwa-jiwa yang terbelenggu, banyak hati-hati yang terluka, banyak mata yang buta. Dan biar kasih Tuhan boleh mengubahkan setiap kehidupan kita, boleh membuat kita boleh siap untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi garam, untuk menjadi terang dengan urapan daripada Allah Roh Kudus, sehingga banyak orang boleh diselamatkan, dibawa kepada Tuhan. Biar kita boleh menaikkan pujian ini dengan kerinduan, biar kita boleh menaikkan pujian ini dengan satu hal, bahwa ya Tuhan, ini aku, bahkan aku, untuk aku bisa dipakai sebagai alat-Mu, rencana-Mu yang mulia. Katakan roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Urapan atasku. Amin. Membangkitkan kuasa. Biar itu boleh menjadi doa kita, diangkat dengan roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Amin. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Urapan atasku. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi, kita naikkan dengan membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Wah, sekali lagi kita sungguh-sungguh katakan, membebaskan hidup
menyatakan kebesaran kuasa. Katakan jadikan hidupku alatku, jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Sekali lagi katakan jadikan hidupku alatku, jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Allah yang hidup, kiranya Kau yang memenuhi setiap kehidupan kami hari-hari ini, dan Kau yang mengubahkan kami Tuhan, Kau yang memulihkan setiap kami ya Allah, untuk kami boleh memulihkan Tuhan sekitar kami ya Bapak. Untuk kami Bapak boleh merasakan kasih-Mu terlebih dahulu Tuhan, untuk hidup kami diubahkan boleh menjadi alat untuk menyatakan kabar sukacita Tuhan kepada sekeliling kami, kepada yang membutuhkan ya Allah. Terima kasih Bapak, siapa nanti kami pada pagi siang hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu, boleh mendengarkan voice of Pentecost Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu Tuhan dari hamba-Mu Pak Pemimpin Tuhan. Urapi hati kami Tuhan, boleh jadi tanah hati yang baik, tanah hati yang gembur, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan hati kami, boleh berbuah, bertumbuh Tuhan, berbuah-buah lebat Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menerima firman-Nya pada Engkau. Haleluya. Amin. Silakan David untuk voice of Pentecost. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8 tertulis,
Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudusnya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus? Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kita mendengar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami ada di dalam Minggu Pentakosta ini ya Tuhan Yesus, Engkau yang mengumpulkan kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau rindu Tuhan untuk membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu, Engkau rindu mencerahkan kami dengan kuasa-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh ya Tuhan menjadi orang-orang yang dipakai ya Tuhan di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan, untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, urapi kami ya Tuhan Yesus, sementara kami akan mendengar firman-Mu Tuhan, urapi hamba yang sampaikan isi hati-Mu, urapi setiap kami yang hendak mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Ya, kita ada di Minggu Pentakosta hari ini ya. Saya tadi sudah di Voice of Pentecost sudah disampaikan mengenai pentingnya kita dibaptis oleh Roh Kudus, saudara ya. Kalau mengingat tentang hari raya Pentakosta ini berasal dari bahasa Ibrani-nya Shavuot ya saudara ya. Shavuot ini artinya sih sebenarnya minggu-minggu gitu saudara ya. Jadi hari raya Pentakosta ini sebenarnya hari raya pengucapan syukur bangsa Israel dulu atas hasil panen gandum ya. Jadi kalau panen gandum itu pestanya itu bisa sampai 7 minggu ya, sampai 7 minggu atau 49 hari ya. Nah, jadi Pentakosta itu sebenarnya dikatakan hari ke-50 ya setelah hari Paskah ya. Sebab itu juga dulu itu dikenal dengan nama hari raya 7 minggu ya. Bisa dibaca di Ulangan 16 ayat yang ke-10 ya. Nah, dalam Perjanjian Baru oleh orang Kristen, oleh bapak-bapak rohani, bapak gereja, istilah Pentakosta ini dihubungkan dengan hari pencurahan Roh Kudus, ya turunnya Roh Kudus. Jadi
kalau kita hari ini ada di dalam Minggu Pentakosta, maka bagi orang-orang di dalam Perjanjian Baru ini kita mengingat akan turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, ya. Nah, kita tahu tadi Pak Dian juga sudah bacakan bagaimana di firman Tuhan di Kisah Rasul 1. Jadi saudara, dikatakan pada saat itu ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi boleh deh kita buka ya saudara ya, dari Kisah Rasul 1, saudara. Saya buka ya saudara ya. Sebentar. Kisah Rasul 2, saudara ya. Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2, ayat yang pertama katakan demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi, baptisan Roh Kudus ini selalu berkaitan dengan semua orang percaya. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Jadi ketika orang-orang percaya itu berkumpul di satu tempat, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ya, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya, jadi saudara, Pak Niko sering sampaikan bahwa berbahasa roh itu adalah tanda awal dari orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, jadi kita sebagai insan Pentakosta kita mengerti bahwa kalau orang dipenuhi Roh Kudus maka dia akan berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus sebagai tanda awal, saudara. Ya, tetapi Tuhan bisa memakai bahasa tersebut, saudara ya. Kalau kita baca selanjutnya di situ ada orang Parsia, Media, Elam, Mesopotamia, dan mereka mengerti apa yang murid-murid Tuhan katakan, saudara. Itu manifestasi daripada bahasa Roh Kudus gitu, saudara. Ya, jadi penting banget supaya kita itu dipenuhi Roh Kudus, ya bukan hanya sebagai waktu kita bicara orang lain mendengar terus mengerti gitu, saudara. Enggak, tapi bagaimana kita punya kuasa dari Tuhan, ya. Jadi kalau hari ini kita ada di dalam Minggu Pentakosta, maka ini sebenarnya satu, saudara ya, kita akan menuai jiwa-jiwa gitu, saudara ya. Jadi saudara dalam Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita orang-orang di tempat ini adalah orang-orang yang senantiasa merindukan akan penuaian jiwa-jiwa gitu, saudara ya. Kita rindu banyak orang yang boleh mengenal Tuhan Yesus, mereka diselamatkan, mereka memberi diri dibaptis, ya saudara. Jadi, ini internet saya unstable ya? Oh, sebentar. Ya, masih jelas nggak ya? Masih ya? Halo, Pak Dian? Jelas, Pak Gem. Jelas ya? Soalnya jelas. di saya ada unstable nih. Ya. Jadi nggak stabil. Oke, jadi saya teruskan bahwa di Minggu Pentakosta ini kita mengingat bagaimana Tuhan bekerja atas orang-orang percaya ya. Jadi yang pertama adalah orang percaya. Nah, kita adalah orang-orang percaya, berarti kita juga berhak untuk menerima baptisan Roh Kudus gitu ya. Kita berhak menerima pencurahan Roh Kudus ya, karena kita orang yang percaya ya. Lalu kita berkumpul, mungkin kita nggak berkumpul bersama-sama, saudara ya, nggak dalam satu tempat, tapi kita ada di dalam hadirat Tuhan melalui Zoom ini gitu, saudara ya. Maka kita juga orang-orang yang berhak menerima pencurahan Roh Kudus ya. Jadi kalau hari ini saudara kita merayakan Pentakosta, maka saudara kita mesti ingat bahwa ada Roh Kudus yang rindu memenuhi kita dengan kuasanya gitu, saudara ya. Tapi permasalahannya adalah poinnya bukannya kita terus berbahasa Roh Kudus apa enggak gitu, tapi bagaimana Roh Kudus itu membakar hidup kita untuk kita bisa berdoa,
bagi orang lain, kita memberitakan firman Tuhan buat orang lain, lalu kita melayani Tuhan, ya. Jadi alangkah sayangnya kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita berkata-kata dengan bahasa roh, tapi kita tidak melayani Tuhan gitu ya, kita tidak merindukan Tuhan, ya bukan itu yang Tuhan mau, tapi Tuhan mau supaya kita dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan, berdoa buat suami, berdoa buat istri, berdoa buat teman-teman, buat kakak, adik kita, supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus, ya. Jadi bahasa Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus itu kita alami, dan itu pasti akan dialami gitu saudara, ya. Pasti akan dialami oleh kita yang merindu-rindukan Tuhan, ya. Karena Yohanes 7 ayat 37, saya buka saudara, Yohanes 7 ayat 37 katakan demikian saudara ya. Sebentar. Nah, Yohanes 7 ayat 37 katakan, dan pada hari terakhir yaitu pada puncak perayaan itu Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh. Rohnya besar saudara ya. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus sudah dimuliakan hari ini. Dia sudah mati di kayu salib, dia bangkit, lalu dia naik ke sorga, dan kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Jadi Tuhan Yesus katakan, ini yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri saudara ya. Barang siapa haus ya, jadi orang-orang yang merindukan dipenuhi Roh Kudus, merindukan Tuhan, Roh Kudus senantiasa saudara ya, rindu untuk dipakai oleh Tuhan ya. Tuhan bilang, ayo datang, come ya, datang dan minum gitu ya. Terus dikatakan ayat 38, barang siapa percaya. Jadi ada kehausan, ada percaya gitu. Oh, Tuhan pasti akan memenuhi saya dengan kudus. Tuhan pasti akan memenuhi saya dengan kuasanya. Ya. Terus dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, jadi ada satu kehidupan gitu saudara. Ada atau aliran air hidup waktu kita menerima kepenuhan Roh Kudus. Ya, jadi kita akan rindu untuk melayani, kita akan rindu untuk berdoa ya buat orang lain, kita akan rindu mungkin memberitakan firman Tuhan saudara ya. Jadi ada satu hal yang berbeda dari hidup kita gitu saudara ya. Jadi saudara dan Tuhan Yesus, maka hari-hari terakhir ini ya, peperangan di mana-mana gitu saudara ya, tanda-tanda yang Tuhan nubuatkan sudah semakin digenapi ya. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu dipenuhi Roh Kudus saudara ya, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi mari kita rindukan kita dipenuhi Roh Kudus ya. Mumpung kita ada di minggu-minggu Pentakosta, kita baca lagi firman Tuhan dari Kisah Rasul 1 saudara ya. Kita baca bagaimana Roh Kudus itu bekerja ya saudara. Kalau kita lihat bagaimana ketika Roh Kudus memenuhi murid-murid Tuhan Yesus yang penakut gitu saudara ya, kan mereka penakut gitu saudara ya. Mereka ditanya oleh orang seorang wanita gitu saudara ya, ini kayaknya murid Tuhan Yesus nih, gaya-gaya bicaranya mirip-mirip. Enggak, kita enggak kenal Yesus gitu kan ya saudara. Jadi mereka penakut, tapi waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka boleh memberitakan firman Tuhan, sehingga lebih dari 3.000 orang bertobat, menerima Yesus, dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi saudara, hari-hari ini kita tahu bahwa kita ada di dalam era Pentakosta ketiga ya. Pak Niko sudah sampaikan berkali-kali, kita ada di era Pentakosta ketiga. Kita harus merindukan terus dipenuhi Roh Kudus ya. Tiap-tiap hari kita dipenuhi Roh Kudus saudara ya. Kita tahu bahwa kita perlu dipenuhi Roh Kudus ya, untuk sehari-hari kita ada di dalam keluarga kita di dalam marketplace, dalam pekerjaan kita ada di dalam pelayanan-pelayanan kita ya. Kita perlu yang namanya Roh Kudus saudara ya. Jadi saudara, mumpung kita ada di dalam minggu pencurahan Roh Kudus ini, mari kita renungkan firman Tuhan, kita baca kembali firman Tuhan. Kalau kita bingung mau baca yang mana Pak Gem gitu ya, baca dari Kisah Rasul 1 ya, bagaimana Roh Kudus bekerja ya, bagaimana Roh Kudus menolong murid-murid Tuhan Yesus ya untuk menerima kuasa dari Tuhan ya. Dan kita juga akan lihat bagaimana waktu kita berdoa ada kuasa di dalam doa tersebut saudara. Amin saudara.
Jadi waktu kita berdoa, kita nggak asal-asal berdoa, kita berdoa buat keluarga kita ya supaya mereka boleh mengenal Tuhan Yesus. Kita berdoa buat orang-orang yang kita temui di kantor, di sekolah, dimanapun kita berada, saudara, supaya mereka juga boleh terima Tuhan Yesus ya. Dan itu yang Tuhan kehendaki ya. Itu yang Tuhan mau, saudara ya. Jadi supaya kita hari-hari ini boleh dipenuhi Roh Kudus, kita hari-hari ini boleh menerima karunia baptisan Roh Kudus, kita boleh dibaptis oleh Roh Kudus, kita boleh berkata dengan bahasa roh, kita berdoa. Nah, saudara, kalau saudara nanti baca di 1 Korintus, saudara akan 1 Korintus 14, kita akan melihat apa fungsi daripada bahasa roh tersebut, saudara ya. Tapi hari ini saya akan cuma bicara tentang bagaimana hari Pentakosta, bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Nanti kita akan berdoa juga supaya kita semua boleh dipenuhi oleh Roh Kudus ya. Jadi saudara jangan takut, saudara. Yang penting Pak Gem, saya gimana caranya saya bisa berkata-kata bahasa roh ya. Saudara, waktu kita berdoa, saudara jangan takut ya, karena Alkitab katakan, saudara ya, di Kisah Rasul 2, saya buka sekali lagi, saudara ya. Di Kisah Rasul 2 dikatakan demikian, saudara ya. Ayat yang keempat dikatakan begini, maka penuhlah, Kisah Rasul 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau saudara berdoa, nanti kita akan berdoa, saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata ya. Jadi jangan diam gitu ya, jangan mulutnya diem aja gitu, ditutup ya, enggak, mulai berkata-kata gitu ya. Nanti ada bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu. Jadi waktu berkata-kata itu mulutnya mulut kita, lidah kita, tapi bahasa itu diberikan oleh Roh Kudus ya. Jadi kita akan berdoa. Nah, nanti saudara terus ketika sendirian, saudara boleh berdoa malam ya, saudara pagi gitu ya, saudara berdoa mungkin cuma rabat saudara ya, begitu aja, saudara. Nanti saudara akan terus bertambah dan bertambah ya. Saudara akan melihat bagaimana ada api yang membakar hati kita semua untuk melayani Tuhan. Ya, saudara, saya juga dulu nggak tahu, saya nggak mau melayani Tuhan gitu ya. Jadi Kristen aja udah cukup lah gitu, saudara ya. Kenal Tuhan juga udah bagus gitu ya. Karena papa kan juga Muslim gitu kan ya. Tapi ketika dipenuhi Roh Kudus, kayaknya mau melayani Tuhan lebih lagi gitu ya. Setelah dipenuhi Roh Kudus, kayaknya mau belajar Alkitab lebih lagi ya. Setelah dipenuhi Roh Kudus, rindu deh sekolah teologi gitu ya. Saya juga nggak ngerti ada api itu gitu, saudara ya. Nanti saudara akan mengalami bagaimana, saya rindu untuk berdoa gitu. Mungkin nggak menginjil gitu, saudara, tapi mungkin berdoa. Nah, itu yang diperlukan, saudara. Ada kuasa Tuhan yang bekerja ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, saya rindu supaya setiap kita di tempat ini boleh mengalami Pentakosta gitu, saudara. Ya, bukan cuma kita tahu akan Pentakosta, itu hari raya panen gitu ya, saudara. Enggak, tapi kita mengalami kuasa Pentakosta gitu, saudara ya. Jadi hari-hari ini saya rindu anak-anak muda ya dipenuhi Roh Kudus, karena ini hari-hari terakhir ya. Saya baca terakhir dari Yoel 2 ya, saudara. Boleh kita buka Yoel 2, satu ayat terakhir, sebentar, saudara ya. Yoel 2, mana nih Yoel? Sebentar, saudara ya. Ya, Yoel 2, saudara ya, ayat yang ke 28 ya. Yoel 2 ayat 28. Ya. Excel boleh bacain? Ya, ini kayak kom aja ya. Yoel 2 ayat 28, Excel tuh udah ada malaikat-malaikatnya soalnya tuh. Ya. Sel bisa bacain, Sel? Yoel 2 ayat 28. Yoel perjanjian lama, Sel. Kirim saya udah di unmute, Pak.
Hah? Kirain saya udah di-unmute, masih di-mute tadi. Oh iya, ini udah kedengeran. Oh, hari demikianlah firman Tuhan. Hari Tuhan, Yoel 2 ayat 28. Ya, Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. ya. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. 29. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Iya, jadi firman Tuhan katakan kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Jadi pencurahan Roh Kudus ini akan Tuhan lakukan ke atas semua manusia. Kalau kita manusia, maka kita berhak atas janji ini. Ya, siapa di sini yang manusia? Boleh angkat tangan? Ya, manusia. Berarti kita berhak atas janji ini. Ya, kita berhak atas pencurahan Roh Kudus, kita berhak dipenuhi Roh Kudus karena kita manusia, ya. Jadi, tapi karunia nanti beda-beda ya. Ada karunia bernubuat, karunia mimpi, karunia kesembuhan, macam-macam, saudara. Ya, tapi dicurahkan Roh Kudus itu adalah hak kita semua manusia. Ya, jadi dan ini terjadi pada hari-hari terakhir ya, akan Tuhan curahkan ke semua manusia. Nah, kita tahu ini adalah hari-hari terakhir, ujungnya daripada akhir zaman ya. Daripada akhir zaman, saudara. Ya, saudara, kita terus menantikan kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kalinya ya. Tapi kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu Roh Kudus untuk kita bisa tetap menjaga kekudusan, untuk tetap kita menjaga apinya Tuhan. Kita perlu Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, sangkakala dibunyikan, maka kita akan sama-sama terangkat ke sorga, bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Jadi kita perlu kuasa Pentakosta, kita perlu kuasa Roh Kudus, saudara ya. Kita perlu menerima pencurahan Roh Kudus itu, saudara, hari-hari ini. Jadi saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita akan berdoa, ya, kita akan berdoa supaya Tuhan penuhi lagi kita dengan Roh Kudus-Nya. Ya, saudara, nanti kalau saudara mulai berkata dalam bahasa roh, saudara nggak usah takut, saudara mulai aja berkata-kata aja, saudara. Ya, saudara, mungkin saudara nggak tahu artinya benar. Ya, di 1 Korintus 14 dikatakan bahwa kita emang nggak tahu artinya, tetapi Roh yang berkata-kata itu menyelidiki hati kita. Ya, nanti itu jadi pelajaran lagi, saudara. Ya, tapi saudara emang kita nggak mengerti hatinya manusia. Ya, jadi kita akan berdoa untuk pencurahan Roh Kudus ini, saudara ya, supaya kita semua mengalaminya, saudara ya. Nah, oleh karena itu mari kita boleh naikkan pujian, saudara ya, sebelum kita berdoa. Boleh Pak Dian nyanyikan lagu Roh Allah yang hidup ya. Roh Allah yang Mari saudara, kita rindukan Tuhan, penuhi. Kami berdoa Tuhan, biar urapan-Mu turun Tuhan. Bangkitkan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Sekali lagi, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup. Tuhan Yesus, kami minta Tuhan kepenuhan Roh Kudus. Hidupku, turun Tuhan urapan-Mu atasku. Bangkitkan kuasa-Mu Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelah, memulihkan hati yang serta mencerahkan mata. Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi. Oh, kebesaran
kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati ya Rabba mereka Shandaya yang Rabba Mereka Rabba Shikara Barama Yana Sandaya Mana serta mencerahkan jerikan mata yang buta. Ya Rabba Shandaya Rabba Rabba Shikara Barama dipenuhi urapan, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Bapak, kami berdoa ya Tuhan Yesus, biar kami alami ya Tuhan Yesus kuasa Pentakosta ya Tuhan. Kami alami pencurahan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh ya Rabba Shandaya Rabba Ramarku. Oh, oh ya Rabba Shandaya Rabba Ramarku. Haleluya. Mari saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Oh ya Rabba Shandaya Rabba Oh ya Rabba Shandaya Rabba Haleluya. Rabba Shikara Rabba Hadian saja, haleluya. Mari kita berdoa. Bapak, kami berdoa ya Tuhan Yesus, Tuhan. Pagi siang hari ini ya Tuhan Yesus, Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biar Engkau curahkan Roh Kudus-Mu buat kami ya Tuhan Yesus, Tuhan. Penuhi kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan. Urapi kami ya Tuhan kembali ya Tuhan. Api-Mu ya Tuhan ada atas kami ya Tuhan Yesus, Tuhan. Api penginjilan ya Tuhan Yesus, Tuhan. Api berdoa ya Tuhan. Api untuk membaca firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi ya Tuhan, penuhi ya Tuhan setiap kami di tempat ini ya Tuhan, di Zoom meeting ini ya Allah. Penuh dalam nama Yesus, penuh dalam nama Tuhan Yesus, penuh dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara mulai menggerakkan lidahmu, berkata-kata dalam bahasa yang baru. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kepenuhan Roh Kudus. Oh, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Allah memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, Tuhan. Seperti murid-murid-Mu ya Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, kami pun dipenuhi Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan. Kuasa-Mu ada atas kami saat ini ya Tuhan. Kuasa-Mu ada atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam perkataan kami ya Tuhan. Ada kuasa dalam doa-doa kami ya Tuhan Yesus, Tuhan. Ada kuasa ya Tuhan dalam apa yang kami lakukan ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau pakai setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Pakai ya Tuhan Yesus. Pakai ya Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini ya Tuhan. Pakai ya Tuhan setiap kami ya Tuhan. Ketika kami menumpangkan tangan atas orang sakit, orang akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memakai kami
kami ya Tuhan Yesus Tuhan. Beritakan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima api-Mu saat ini ya Tuhan. Kami terima api roh ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami terima ya Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ya Rama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari sekali lagi katakan dengan segenap hati kita, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Saya serahkan kepada Pak Dian untuk memimpin ibadah ini. Terima kasih Bapa, ucap syukur Tuhan. Terima kasih Buat curahan Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat hari ini ya Allah, kami boleh menerima Roh Kudus-Mu ya Bapa. Roh Kudus-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Roh Kudus-Mu memulihkan setiap kami. Untuk kami Bapa boleh menjadi garam, boleh menjadi terang. Boleh juga memulihkan banyak orang Tuhan sekitar kami ya Allah. Pakai kami seteruskan jalan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan, biar kami hari-hari boleh haus, boleh percaya sama Engkau Tuhan. Dalam hati kami Tuhan boleh mengalir aliran air hidup Tuhan, boleh memberkati sekitar kami. Terima kasih Bapa. Biar firman boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, berangkat untuk berbuah dalam kehidupan kami. Berkati hamba menjadi pakem Tuhan, urapi Tuhan lebih lagi Tuhan pakai kehidupannya Tuhan, hidup hamba-Mu Tuhan, boleh Tuhan membawa banyak jiwa Tuhan kepada-Mu ya Allah, boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala pujian syukur bagi Engkau. Haleluya. Amin. 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 Tuhan, terima kasih Pak. Baik, kita akan melihat beberapa pengumuman. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas yang telah melayani pada hari ini. Untuk pagam ini yang telah menyampaikan firman Tuhan. Lalu untuk tim musik. Lalu untuk pendoa syafaat. Bu Nawang. Lalu untuk pembaca Mazmur 91 dan Pentakosta ketiga, Ratna. Lalu kepada host David. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun di bulan Mei. Sorry, ini ya, tanggal 29 ada Excel, tanggal 30 ada Stephen. Lalu untuk ulang tahun pernikahan tanggal 30 Mei itu Bapak Joshua dan Ibu Nani. Bagian namanya belum tercantum, maka dapat menghubungi Ibu Membina, umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Mari kita ambil bagian dalam menara doa bersama dengan pemimpin gereja dari Amerika Serikat, Kanada, bangsa-bangsa, setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat di Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Firman Tuhan dari Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Firman Tuhan dari Malaikat 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak memberikan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening yang tercantum di layar. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA kepada Bu Gembrina. Tuhan Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yoni Konsola Arjo, kita harus terus melakukan 6M. Yang pertama adalah membatasi mobilitas, lalu yang kedua menjauhi kerumunan, yang ketiga mencuci tangan dengan sabun, lalu yang keempat memakai masker,
Yang kelima, menjaga jarak. Lalu yang keenam, persiapan diri untuk divaksinasi. Ya, diingatkan untuk setiap minggunya ada sekolah minggu online dan junior church online. Untuk sekolah minggu online jam 8 sampai dengan jam 9, junior church online jam 9 sampai dengan jam 10. Untuk setiap orang tua boleh mengingatkan anaknya untuk dapat mengikuti sekolah minggu online dan junior church online. ID meeting dan password akan di-share di WA group. Lalu untuk ibadah umum online juga untuk mengingatkan kepada jemaat yang mungkin belum bergabung untuk dapat bergabung setiap hari Minggu jam 10 waktu Indonesia Barat dalam ibadah umum online di Devo Tema Pangkatan. Ya, baik, sebelum kita menutup ibadah pada bagian ini, kita akan naikkan pujian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Atas segalanya, Raja segala Raja yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Ucap kasih-Mu ya Allah. Terima kasih untuk kau hadir dalam ibadah kami Tuhan pada pagi siang hari ini ya Allah. Terima kasih buat Terima kasih ya Rabbi biar Roh Kudus terus Bapak memenuhi setiap kehidupan kami sehingga kami Bapak hari-hari ini Tuhan haus dan percaya dan rindu Tuhan akan firman-Mu, haus dan rindu untuk boleh hidup berkenan di hadapan-Mu ya Allah, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan, lebaran kerajaan ya Bapak. Dalam hati kami juga boleh mengalir aliran hidup Tuhan, di mana setiap orang di sekitar kami Bapak boleh merasakan air hidup itu untuk keselamatan daripada Engkau ya Allah, dan menjadi saksi Tuhan hari-hari ya Abah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan pulang untuk kami boleh kembali dapat beraktivitas hari ini Tuhan Yesus. Kami rindu, kami siap berkat daripada Engkau pada hamba-Mu. Mari saudara-saudara kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan Yesus. Kita menerima berkat dari Tuhan, biarkannya berkat dan sejahtera yang melimpah-limpah dari Allah Bapa dalam putra Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, penyertaan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai dari saat ini sampai Maranatha, dan sampai kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama katakan, Amin. Amin. Amin.